Oh, sekarang udah di tahap di mana orang banyak yang minta foto sama lu ya? Wah, banyak. Banyak banget tuh. Banyak. Tim forensik juga minta foto. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber ya, vokalis band. Ya, udah banyak orang tahu lah. Ya, kita kedatangan tamu yaitu Arman Maulana. Hai. Oke, bintang tamu kali ini kita kedatangan Egi. Halo. Gimana kabar, Gi? Sehat, alhamdulillah, sehat. Ntar ya speakernya ya. Lagi minta foto bareng dong. Nanti. Di backstage ya belakang. Oh, sekarang udah di tahap di mana orang banyak yang minta foto sama lu ya? Wah, banyak. Banyak banget tuh. Banyak. Tim forensik juga minta foto. Bangsat. Oke, Gi, lu minum mulu. Nah, lu tahu nggak yang lu minum tuh apa? Apa? Nah, ini tuh minuman namanya limun jadul. Iya, minuman bervarian rasa, bersoda tapi non alkohol gitu. Pantesan pegelinu gue langsung hilang. Kenapa pegelinu anjing? Emang jamu. Gokil nih. Oke. Gokil. Lo kalau mau order bisa, Gi, di limun jadul. Tapi lebih tepatnya nggak order sih, lebih di endorse ya sekarang ya. Aisyah. Udah bisa. Dulu temen-temen ya si Egi tuh dulu tuh kayak minder ketika temennya bisa swipe up. Terus dia langsung buka Instagramnya. Ya Mas, 4.000 dulu ya? 6 ribuan ya? 6 ribuan gitu. Masih jauh gitu kan. Itu juga 1.000-nya nembak. Enggak, tapi gue masih bisa swipe up sih dulu juga. Cuman ini ya dong, emotnya doang. Pas ditarik kagak ada apa-apanya ya. Penipuan ada kayak temen gue juga si Akoy. Nanti ada. Oke, jadi sini nama kontennya tuh podcast kehidupan, di mana kayak lu menceritakan sesuatu kehidupan lu, entah itu manis, pahit dan apapun itu. Oke, lu tinggal di mana sih, Gi? Di Bantar Gebang gua. Bantar Gebang, Bekasi. Bekasi. Oh, yang tempat pembuangan sampah itu ya? Yap, betul. Di situ lu tinggal, di sampahan ya kah? Enggak, tuh kan Oh. di Bro, nih gua kasih tahu ya, Bantar Gebang itu ada rumahnya juga. Kalau tempat pembuangan sampah di sini ya beda gitu. Oh. Jangan mentang-mentang Bantar Gebang tempat pembuangan sampah, jangan lu anggap orang Bantar Gebang tinggalnya di sampah juga. Rumah kita juga begini, Bro. Begini, Bro. Kagak begini kayak kaleng sarden, enggak. Begini juga. Gila, belum. Ya, itu kan penjelasan yang lebih spesifik. Iya. Ya, itu. Makanya biar orang tahu gitu. Iya, walaupun rumah juga sebenarnya kita tidur juga di belatu. Kadang-kadang. Di belatu. Lu dari lahir di situ. Dari lahir. Berarti lu orang asli Bantar Gebang parah berarti. Orang gua pas lahir tuh langsung nyapu. Keluar tuh langsung nyapu. Sampah mulu. Lucu banget habis dari suci 9 lu. Ya. Aduh. Lu, Suci. berarti lahir di Bantar Gebang tahun berapa, Ki? 99 gua. 99. Serius? 99. Gua kira tuh lu 95 gitu. Kenapa? Kok gitu? Kamu kali ya? Kamu kayak kamu kali. Oh, perkara rambut. Kalau digituin lebih tua kayak Ki. Kalau di cerita lebih gitu. Main copot ya. Kalau gitu mah. Pakai rambut juga tetap tua. Oke, Ki, pertama kali yang pengen gue tanya tentang Bantar Gebang mungkin ya. Lu hidup dari kecil di Bantar Gebang tuh yang ngebuat lu betah di Bantar Gebang tuh apa sih, Ki? Kalau mindset orang kan ketika dengar Bantar Gebang pasti ya mohon maaf ya, kayak tempat pembuangan sampah gitu. Pertama yang orang-orang nilai pasti yang hidup di situ apa nggak kebawa dengan sampahnya, pencemaran lingkungan dan sebagainya, itu gimana? Ya gua sih sebenarnya kalau ditanya lu betah nggak sih di situ, ya awalnya mungkin nggak betah ya. Awalnya. Pengennya juga pasti pengen pergi lah, cuman kan kita punya tanahnya di situ doang. Jadi kita miskin, jadi kita nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi gua tinggal di Bantar Gebang juga ya gimana, mau pindah juga karena emang keluarga gua asli orang Bantar Gebang semuanya. Semuanya. Jadi nyokap sama bokap gua itu cuma beda kampung. Oh. Iya, jadi waktu itu tuh nyokap gua sama bokap gua itu ketemuannya waktu ada tarkam bola. Oh, nyokap lu jualan es ya? Iya, jualannya. Bokap lu ngegolin tuh. Enggak, bapak gua jualan kerupuk basah tuh yang warna pink. Anjing gerobak basah itu. Gitu. Jadi kita dekat gitu. Jadi cuma beda kampung, makanya gua kalau lebaran gitu nggak pulang kampungnya dekat banget gua.
tinggal naik motor juga nyampe kan. Skateboard. Buset. Skateboard nyampe gitu. Deket banget. Emang bisa main skateboard di daerah lu? Buset ya, jangan semuanya sekarang udah di aspal. Soalnya kemarin pas kata gua ke rumah Egi itu jalanannya bolong tengahnya tuh. Enggak, itu emang jebakan benteng Jebakan Takeshi. kamu ya? Benteng Takeshi. Jebakan benteng Takeshi itu. Anjir. Bantar Gebang Pret nih Egi dari Bekasi gitu. Sebenarnya sih tempat pembuangan sampah itu nggak cuman hal yang dilihat dari orang-orang yang sampah gitu ya. Sebenarnya itu kan cuman bisa jadi sumber rezeki juga dong. Benar. Buat warga sana kan. Benar. Nah itu warga sana tuh dengan mencari rezeki di tumpukan sampah itu kayak gimana gitu? Ya gini, sebenarnya tempat pembuangan sampah ini bisa dibilang mata pencarian juga iya. Oh. Tapi bom waktu juga iya menurut gua. Bom waktu. Karena kalau mata pencarian iya, karena semenjak ada tempat pembuangan sampah kan banyak yang kerja di situ juga. Oke. Dan kerjanya banyak loh. Pemulung, Hmm. supir truk beko gitu, Iya. supir truk sampah, bahkan tukang sapu di tempat sampah aja ada. Jadi dia Nyapu. nyapu cuma minggir doang. Oh. Tapi Oh. dia gede tuh. Oh, sampah-sampah yang keluar dari jalurnya mungkin. Iya. Jadi dia di jalan cuma nyapu ke pinggir doang. Enak ya dia. Enak. Jadi ibaratnya cuma mindahin, bukan nyapu. Bukannya iya ya, lebih tepatnya mindahin sampah. Iya. Kalau nyapu sampai tua juga nggak bisa bersih, Pak. Oh, iya. Kan segunung, Bang. Iya. Iya, gitu. Susah gitu. Dan kalau misalnya dibilang membantu sih membantu banget gitu, karena banyak juga teman-teman gue yang nggak lulus sekolah tapi bisa kerja di sana. Wah, akhirnya kerjanya di situ. Akhirnya kerja di sana gitu, dan gajinya emang lumayan, Pak. Itu tuh tukang sapu aja UMR. Serius. Pemindah sampah? Iya, mindahin sampah dong UMR. Gajinya gede, makanya pada perebutan jadi tukang sapu di sana tuh. Serius. Soal gaji gede ya. Gajinya gede gitu, jadi ya emang skill masuk sana tuh yang penting mah bisa nyapu. dan bisa ngawetin sapu ya. Iya, udah. Supaya dia Iya. jangan cepet patah gitu kan. Iya, Namanya cepet jalanan patah. nyapu. Iya gitu. Dan kalau gue bilang bom waktu, karena menurut gue apa ya, pengelolaan sampahnya yang kurang bener sih menurut gue. Kurang bener dalam arti kayak gimana gitu? Jadi gue pernah baca atau dengar juga sih, di daerah Bandung kalau nggak salah ada tempat pembuangan sampah juga. Oke. Tapi mereka itu teratur, jadi orang-orang yang jadi pemulung gitu itu dipisahin sama pemukiman warga. Rumahnya. Oke. Jadi tertata gitu, maksudnya orang yang kerja di sampah ya di sini rumahnya gitu, dekat pembuangan gitu. Nah kalau orang yang pemukiman bersih ya di sini gitu. Nah kalau di Bantar Gebang nggak begitu. Nyatu. Jadi gue gimana ya, misalnya rumah gue jauh nih dari gunung sampah nih, tapi kerasa dekat. Kenapa? Karena pemulungnya tetangga gue. Jadi dia bawa sampah ke rumahnya, ya makin dekat gitu. Kurang tertatanya gitu. Masalahnya juga gue sih nggak rasis juga sih, maksudnya memang rata-rata pendatang. Oh, di sana. Pemulung itu rata-rata pendatang gitu, dan mereka tuh cuma nyewa tanah gitu. Jadi sewaktu-waktu dia bisa cabut kan, tapi kan tanahnya udah tetap hancur gitu. Oh iya. Gitu, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Limbahnya ya. Iya. Karena airnya bau, Pak, di sana, Pak. Bau banget ya. Bau, Pak. Jadi kalau misalnya kita mandi tuh kadang-kadang nggak dibilas lagi. Lah, Nah, iya dong, kalau dibilas lagi bau lagi. Jadi kita bilas air, sabunan udah. Hilang dengan sendirinya aja. Lu keramasan tuh busa masih ada di Masih pala. ada. Jadi kalau misalnya keluar juga kayak orang tolol. Jadi bingung ya, orang air bau gitu kan. Kalau Airnya pun bau gitu? Airnya bau. Separah itu gitu. Bukan cuma kan airnya bau, udaranya juga bau. Udaranya bau banget. Kan di sana tuh kalau kita kentut sembarangan nggak apa-apa. Soal baunya nyaru. Oh, baunya nyaru. Jadi kita nggak bisa bedain, Pak, bau mulut, bau kaki sama bau sampah tuh nggak bisa bedain di sana. Iya. Pantesan lu datang bau ya. Enggak, itu perasaan lu doang. Tetap ngebela diri, teman. yang lu rasain Gi ketika lu tinggal dari lahir kan ya di Bantar Gebang tuh, suka dukanya apa Gi? Suka dukanya apa ya? Ya kayak mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau di Bantar Gebang itu kita tuh dapat kompensasi sebenarnya. Kompensasi dari pemerintah. Dari pemerintah per kepala keluarga itu 300.000 per bulan. Per bulan 300.000. Tapi per kakak. Menurut gua juga nggak bisa menyinggung ini membantu atau enggak ya, karena mungkin banyak orang yang terbantu dengan adanya ini. Tapi jujur ada beberapa orang juga ya 300.000 kalau misalnya satu per kakak nih, anaknya 11 kayak Atta Oh gimana? iya. Baginya bingung kan, sedangkan kita dari kecil aja udah ngerasain dampaknya gitu.
Dampak dari Bantar Gebang tersebut ya. Iya, gua aja begitu lahir, enggak gitu. Langsung air sampah bro. Lucu banget. Sampah bro. Jadi dari kecil kita udah ngerasain yang namanya bau sampah tuh udah dari kecil gitu. Jadi menurut gua memang kerasa kurang adil sih kalau itu karena gua yakin sih ya. Itu investasi yang gede sampah tuh. Gua yakin duitnya banyak. Karena ya dibilang katanya beritanya ada pengelolaan sampah yang bagus apa segala macam, dibikin jadi pembangkit listrik apa segala macam. Lo orang Bantar Gebangnya juga nggak ngerasain apa yang gue banggain. Orang Bantar Gebang tetap bayar listrik sendiri, kecuali kalau misalnya kita ngerasain kan kita juga bisa banggain ke orang ya kan. Ya elah nggak dari pakai power bank gua dong, pakai kaleng sarden bisa kan gitu. Tapi sekarang nggak, sampai sekarang tuh nggak ada. Kita listrik tetap bayar, bahkan gua katanya orang Bantar Gebang juga emang selain itu ada katanya air bersih cuman per jam. Gue sih bersyukur aja. Air bersih kita dapat air bersih per jam, maksud bukan per jam, jadi ada waktunya, nggak semua full nyala terus. Ibarat kata kayak air pump lah ya. Air pump. Cuman ya gue sih jujur gue tuh nggak bisa bilang ini buat apa enggak sih, karena gue yakin banyak yang terbantu tetap. Tapi kalau gue pribadi jujur kayaknya harusnya orang Bantar Gebang bisa dapat lebih dari ini deh. Ya nggak sih, karena cuma sekedar itu maksudnya. Iya, karena gini, di Bantar Gebang itu nih ya, luar dari Bantar Gebang aja itu banyak yang ngeluh kan gara-gara bau. Bau Bantar Gebang, apalagi orang Bantar Gebang ya kan tiap hari nyium bau sampah. Satu, itu jalan aja bau pak, jalan bau. Bayangin, lu motor lu sebagus apapun kalau lewat situ habis hujan baunya ngikut. Jadi baunya tuh kayak stiker. nempel ya. Udah dikelopek dulu pakai kayu putih. Susah. Berarti orang-orang Bantar Gebang selama ini pakai parfum tuh parfumnya nggak kecium ya? Nggak kecium. Makanya kita di sana tuh yang namanya di bau sampah tuh ya udah biasa sehari-hari. Makanya kita kalau ke tukang parfum ya liburan. Anjing liburan. Bawa tas keril, bawa tenda gitu. Refleksi lah ya. Refleksi udara. Jarang kita temuin begitu. Anjing. Tapi lu di media sosial dan dimanapun lu berada gitu ya. Kenapa yang selalu lu bawa tuh Bantar Gebang, Gi? Kan seharusnya lu bisa bawa nama Bekasi dong. Nah. Karena gini, Bekasi juga daerah gua, Bantar Gebang juga daerah gua gitu. Tapi lebih dekat kan Bantar Gebang gitu. Kalau Bekasi kan masih banyak kan orang yang bisa mewakilin gitu, dari anak Pekayon, Tambun apa segala macam. Luas lah ya bukan. Tapi daerah gua yang tempat gua lahir, tempat gua bertumbuh, tempat gua belajar, itu harusnya justru gua bela gitu, gua angkat kemana-mana. Karena menurut gua percuma sih kalau misalnya kita sekeren apapun tapi lu nggak bisa menghargai tempat di mana lu lahir sih. Iya, karena dari mana lu berasal. Iya, gitu. Karena lu akan nggak keren gitu kalau misalnya lu kaya apa segala macam, tapi daerah lu nggak bisa lu banggain atau nggak bisa lu ubah setidaknya. Kan gue sekarang juga berjuangnya karena gue agak capek juga karena gue tiap main kemana-mana dicengin Bantar Gebang selalu jeleknya apa segala macam. Ya dibilang jelek juga gue bilang Bantar Gebang bagus enggak. Tapi Bantar Gebang juga ada loh orang-orang yang hidup di sana bahagia dan kita tuh baik-baik aja gitu. Dan kita punya harapan yang kalau orang Bantar Gebang juga bisa kok berkarya yang baik gitu apa segala macam gitu. Sebenarnya orang Bantar Gebang tuh apapun yang orang luar punya atau orang luar bisa, Bantar Gebang pun bisa. Gitu kan. Jangan salah gitu, jangan anggap Bantar Gebang bau apa segala macam, buka parfum di sono nggak laku. Kata siapa? Tetap laku kok. Cuman yang beli orang luar. Yang hampir ke Bantar Gebang gitu ya. Iya. Gitu. Nah, tanggapan lu ketika ada orang luar atau lu lagi nongkrong atau dimanapun itu, ketika lu keluar terus adalah stigma-stigma orang yang nggak enak gitu tentang daerah lu sendiri, tanggapan lu gimana gitu? Gua awalnya udah biasa ya kalau dikatain gitu. Awalnya juga kayaknya kalau misalnya gue marah juga percuma gitu, karena gue pun tidak bisa memungkiri hal itu. Bantar Gebang memang bau, Bantar Gebang memang kotor, kumuh, iya gitu. Jadi gue nggak bisa ngebela juga buat apa. Tapi bisa ngelak ya. Iya, cara gue lain adalah gue ngasih tahu kalau gue bangga jadi anak Bantar Gebang. Gitu sih. Karena gue kalau kemana pun emang gue bisa aja cabut dari Bantar Gebang, tapi Bantar Gebang nggak bisa cabut dari gue. Respect, kelas lo. Buat kepala dusun Bantar Gebang, kepala dusun ya? Camat dong. Oh, udah kecamatan.
Bantar Gebang itu kecamatan. Kecamatan. Enggak, soalnya ada temen gue masih dusun. Siapa tuh? Kadus ada. Kadus. Iya, nama daerah Kelapa Nunggal. Apa tuh? Ada nama suatu desa di daerah Cilengsi. Iya, tepatnya di dekat Gunung Kapur. Buset, Iya. keren banget. Ada episode sebelumnya tuh. Oh, ada dia. Ada. Kok bisa sih masuk situ? Ya kayak ngemail terus dia Gi, minta diundang untuk kesini gitu. Kayaknya diundang ke sini gara-gara punya iPhone ya. iPhone itu hasil ngebom Gunung Kapur gitu. Iya, lu ngorbanin warga sekitar. Cuma buat bisa story. Atok itu namanya Gi. Oh iya. Tadi yang sensor. Iya, nggak mau namanya disebut dia. Iya. Gua kasih tahu namanya Atok, nama aslinya Suwarto. Nama aslinya Suwarto. Dia kemarin baru ketika dia mampir ke podcast Kehidupan ini Gi, dia baru nyebutin nama aslinya dan lengkapnya di sini. Gokil, ngeri. Akhirnya berdamai juga ya. Padahal orang ada di sini. Iya. Dari dulu Atok stok pakai X, ngeri banget. Untung yang kemarin ada pada nggak hilang. Ngeri. Nah, yang sampai saat ini Gi, hal apa sih yang udah lu kasih ke Bantar Gebang? Soalnya kan lu selalu bawa nama Bantar Gebang dong, gitu. Mungkin gue sih nggak bisa kayak Bantar Gebang sekarang semenjak gue angkat apa segala macam orang pada tahu Bantar Gebang, nggak bisa gitu juga sih. Okay. Kayak gue yakin juga orang Bantar Gebang semuanya orang juga udah tahu Bantar Gebang itu di mana apa segala macam. Tapi memang ada juga sih yang taunya gara-gara gue gitu. Dan gue memang nggak bisa bilang gue udah ngasih apapun gitu. Tapi tetap sih, maksudnya gue nggak niat buat ngasih apapun. Tapi ya udah, kalau lu tanya lu anak mana, gue anak Bantar Gebang, udah gitu sih. Dengan bangga lu sebut Dengan bangga. Bantar. Makanya gue bikin karya tentang bikin kaos tentang Bantar Gebang, ngangkat-ngangkat isunya, karena gue tuh pengen itu anak Bantar Gebang tuh bangga sama daerah sendiri gitu. Dan emang selama ini anak Bantar Gebang gimana Gi? Selain lu yang membanggakan Bantar Gebang tuh, yang lainnya gimana? Ya cuek-cuek aja kayaknya gitu. Maksudnya dia tahu ya, dulu kan sering dicengin ya anak Bantar Gebang apa segala macem. Gak pernah ngaku dia anak Bantar Gebang. Ada yang kayak gitu. Banyak. Karena gue juga dulu begitu. Gue ngakunya orang Limus Pratama gitu. Limus Pratama kan perumahan bagus tuh, dulunya rumah Yuki Kato. Oh, rumah Yuki Kato. Gitu, Masih ngontrak kayak Yuki Kato situ ya? Oh, masih ngontrak. Dulu mah masih apa ya? Masih minumnya Panter dia tuh dulu. Oh iya. Panter tuh, cepean Ciu. Iya, benar. Oh, Yuki Kato Ciu juga. Ya begitu ya. Dulu mah kan dia masih gembelan. Masih sering Iya, tuh. masih nonton reggae. Jadi dia kemana-mana ada Boys and Root. Ikut ya. Monkey Boot serang dia. Biasa Yuki Kato tuh kalau nonton reggae tuh yang pakai baju barong terus diangkat tuh di punggung cowok. Pakai kupluk gede. Poninya dikeluarin dikit. Maaf Yuki Kato. Gak apa-apa, gue CS. Oh iya. Kamera Anda di sini. Ketahuan tadi gue habis gini. Gak ketahuan. Harapan terbesar lu buat Bantar Gebang itu seperti apa, Gi? Gua cuman berharap ada lagi anak-anak Bantar Gebang yang lebih berprestasi lagi di luar sana gitu. Kalau gua kan ibaratnya gua sekarang mungkin jalannya di stand up comedy. Gua ngangkat-ngangkat isunya tentang Bantar Gebang apa segala macam, berjuangnya tentang Bantar Gebang di situ gitu. Gua yakin moga-moga sih teman-teman gua yang lain juga bisa ngikutin gua. Maksudnya bukan ngikutin gua sih, maksudnya dia juga bisa berkarya lagi di jalan yang lain dengan bawa identitasnya dia di Bantar Gebang. Entah dibuat film. Iya. Sebenarnya di situ lokasi Bantar Gebang tuh banyak nggak sih Ki, untuk kayak syuting gitu? Banyak seni jadiin tempat syuting kok. Oh sering ya? Sering. Apalagi ya buat azab-azab kayaknya cocok tuh soalnya tuh. Oh iya, yang ketiban sampah matinya. Sampah. Bro, saudara gue ada yang beneran ketiban sampah bro. Serius? Iya, nggak syuting. Itu. Serius ini serius? Enggak, iya, itu live. Itu real, saudara gue ketiban sampah meninggal. Serius, jadi dia tuh kerjanya tuh, lu tahu kan mobil sampah kan ada terpalnya tuh. Oke. Ya, nah dia tuh tukang buka terpal. Tukang buka terpal itu, dan itu dapat duit emang. Nah, waktu dia mau buka terpal, mobil sampah itu anjlok ke bawah. ini ke selokan. Iya. Dan dia ketimpa, meninggal. Ketiban sampahnya. Ketiban bungkus bembek enggak mau. Meninggal gitu. Serius Ki? Serius. Tapi jasadnya ketemu? Ya ketemu.
ketemu. Ya ampun. Iya ya, gua sedih mah sedih gitu, cuman memang ya itulah kehidupan di Bantar Gebang gitu. Ya kita juga kan lu bilang Bantar Gebang itu sampah itu berkah buat kita tapi berbarengan dengan bahayanya. Iya. Ah, buset dah. Bau sampah yang dibakar aja lu tahu kan rasanya gimana gitu. Bantar Gebang aja dulu berapa kali kebakaran. Iya. Gitu. Kalau masih di Riau kan, mungkin hutan ya. Hutan. Kalau ini plastik Pak, sama plastik yang kebakar gitu. Kita pernah waktu itu kayak Riau gitu, maksudnya asap-asap gitu pernah kita dulu. Itu berapa apa besarnya seberapa sih gitu? Bantar Berapa Gebang hektar itu? ya? Dia tuh berapa ratus hektar gitu. Ratus hektar. Iya. Seingat gue ya berapa ratus hektar gitu. Karena tuh seingat gue ya berapa ribu ton per hari gitu ke Bantar Gebang. Sampai ton sampah. Iya, sampah. Itu di DKI Jakarta aja. Seingat gue nggak tahu ya dari mana aja, tapi yang gue tahu sih dari DKI Jakarta semua. 1 ton per hari. Enggak lebih. Oh, lebih. 7.000 ton seingat gue. Wih. Seingat gue 7.000 ton. Bisa dicek di Google, gue lupa berapa. Anjir. Per hari gitu sampah. Makanya di Bantar Gebang kalau datang ke sana mah ya kayak bukit, kayak puncak aja Iya. gitu. Ya kayak puncak sekarang juga banyak sampah juga yang ke Warpat kan. Iya. Anak-anaknya sih lebih kayak gitu ya. Iya, enggak semuanya sih sampah, maaf ya. Iya. Tadi serang lagi gua. Enggak dong. Kalau diserang kita balikin serang tenang. Siap Iya. betul. Pel. Maaf pel lagi. Langsung manggil Paduka dong. Nah, lu di Bantar Gebang tuh ada nggak sih momen ketika hidup lu lagi down banget, sedown-downnya? Ada. Udah kesana kan gue dari kecil juga kan dulu mainnya sama sampah. Lu tau nggak di zaman dulu tuh ada buruk, bungkus rokok tau nggak lu? Ada sih nggak sih di sini? Jadi permainan buruk. Jadi rokok itu rokok nih dicopotin nih, dilipet. Nah itu tuh yang paling langka itu paling mahal. Dulu di Bantar Gebang ada yang begitu. Paling langka apanya nih? Paling Bungkus langka rokoknya? mereknya, lu nggak pernah lihat nih mereknya apa nih? Itu paling mahal dan bisa dijual dulu gitu, bocah gua. Cuman gua orang-orang yang dekat pembuangan sampah paling kaya waktu itu karena kita ngambilnya dari gunung sampah. Langsung Gua mah ada waktu itu ada apa ya? Apache Cina apa gitu. Oh. Apache Cina. Enggak sin. Apa sih sin? Rokok sin. Rokok sin, tapi itu Arab tulisannya. Gitu. Oh, itu dibuat mainan dan Dibuat bisa dijual mainan, gitu. bisa dijual. Jadi ya emang di Bantar Gebang kan sampahnya apa aja, Mas? Oh. Apa aja, sampah plastik, sampah rumah tangga, sampah apapun ada di situ. Bahkan dulu aja mayat aja sering banget ditemuin. Di pembuangan itu? Iya. Wah. Gua nggak tahu tuh orang sesampah apa gitu. Wah, mungkin sampah masyarakat. Suka ngetek temennya pakai pinjol apa gua nggak tahu tuh. Gua nggak tahu tuh sampai Suka dibuang di manipulasi situ. data Iya. dia. Anjing, Gitu anjing. tuh. Kuburannya ditumbuhkan sampah, Iya, bangsa. bayar utang tapi story-nya party terus. Iya. Kayaknya Taunya pinjol ya. Pinjol. Banyak ya anak-anak zaman sekarang yang maksain kayak gitu. Ngomong-ngomong kayak gitu, menurut lu anak-anak zaman sekarang yang hidupnya mewah tapi dengan cara maksain itu menurut lu apa? Gimana gitu? Apa kerennya sih? Sih. Guys. Karena menurut gua gini. Percuma sih kalau lu keren tapi bukan dari usaha sendiri gitu. Dan lu ngorbanin orang yang cari duit gitu, keluarga lu gitu. Lu nggak ada keren-kerennya menurut gua. Lu berusaha keren tapi nyapain orang gitu. Maksa juga. Maksain orang gitu. Maksudnya kan bukan lu yang usaha gitu. Kalau usahanya cuman minta ya itu bukan usaha gitu. Iya. Ya tetap banting tulang kan malu gitu. Kasihan gitu. Malu sholat apa segala macam, ibadah nyari duit, banting tulang. Ya elah. Anaknya tiap malam party. Party ya anjing. Open BO tapi usaha dia sendiri sih. Kecuali emaknya yang open BO. Enggak apa-apa tuh. Tapi salah juga dong kalau Iya, anak salah. open BO. Jangan. Jangan lu pernah ya? Gue pernah ngeliat akun micet kayaknya ada lu deh Ki. Enggak itu. Adek gua. Oh, Iya, iya. Adek gua. Cuman gua pinjem. akunnya. Top jangan kayak gitu, Top. Mak gua nonton. Mak gua nonton ini. Oke nih Egi, ini baru selesai kompetisi Gi. Kompetisi stand up comedy di Kompas TV. Respect karena Egi itu udah ngasih yang terbaik buat kita, ngebawa nama baik kita juga gitu. Akhirnya Egi close-make di 4 besar. Respect. Karena banyak orang yang belum tentu bisa kayak lu gitu. Serius. Oke, lu mental, kalau kita orang backgroundnya emang di jalur mental kita gitu. Tapi kalau dibalik ketika mental kita ada di posisi lu belum tentu bisa.
Karena gue sangat amat respect sama anak-anak stand up comedy soal mentalnya. Kenapa tuh? Gue beberapa kali nonton gitu ya, kayak open mic, kayak show gitu segala macam. Mereka pun yang ada di beban mereka kan gimana caranya gue harus lucu. Iya, menghibur orang. Tapi ketika dia nggak lucu, dia tetap mencoba lucu gitu. Terus kalau gue nggak bisa tuh. Gue udah ngeyakinin bahwasannya kalau gue di posisi mereka, gue nggak bakal bisa. Kenapa nggak bisanya? Karena mental gue bukan di situ. Oke. Mental gue bukan di situ. Tapi menurut gua kalau stand up tuh sebenarnya bisa dipelajarin, semua orang bisa stand up. Oke, proses ya. Proses. Cuman saran gua sih buat orang-orang yang kayaknya katanya nggak bisa apa segala macam, sebenarnya bisa, cuman ya nggak usah masuk stand up lah. Makin banyak saingan. udah fokus kerja. Oh, kerja di pabrik. Kemudian ya, PT Epson lebih menjanjikan. Dan itu nggak usah. Ngomong stand up comedy, lu mulai dari kapan Gi terjun ke dunia stand up? Stand up itu gue mulai dari tahun 2014. 2014 tuh bulan November, tanggal 6 seingat gue pertama kali open mic. Itu tanggal 6 kalau nggak salah. Itu Jadi, pertama kali gue. Jadi udah berapa tahun ya? 7 atau 6 tahun lah. 7 atau 6 tahun. Sampai sekarang lah. Gitu. Udah selama itu. Karena apa Gi? Pertama gue kan baru lihat stand up tuh udah dari Metro TV dulu. Metro TV gue ngeliat, wah apaan sih ini, gue baru lihat gitu komedi yang beda gitu kan. Oh kayak gini nih. Terus gue trigger lagi ketika Suci 4. Dodit tuh dulu kencang banget kan waktu itu. Terus gue kayak apaan sih ini gitu. Banyak teman gue nih ada stand up. Gue lihat anjing kayak gitu dong masuk TV sih gitu. Masa gue nggak bisa sih gitu. Awalnya kayak sosok remen, cuma lucu gitu dong. Gue di tongkrongan, wah lucu banget, ngakak kocak nih. Mbak warungnya ketawa terus gitu. Masa nggak bisa kan? Gue cari di Twitter, stand up Bekasi gitu, gue cari, ketemu. Oh udah ada komunitas ya? Ada komunitasnya. Akhirnya gue cari tahu, terus gue cobain dateng gitu. Dan itu pertama kali gue ke Jakarta kayaknya. Itu di mana? Itu di Duren Sawit. Jadi Bekasi itu waktu itu openingnya masih di Jakarta Timur. Oh di Duren Sawit. Di Duren Sawit. Ya, jadi gue pertama kali ngerasain Jakarta itu. Gara-gara stand up doang. Sebelumnya lu di Bantar Gebang aja. Gebang doang. Gue paling jauh ya Bekasi Square, tetap Bekasi. Nonton Inbox. BS ya. Iya, Jalan Sipi Pura tuh dulu tuh. Bener dah. Dapat Edo Koko. Iya, gue gitu dulu mainnya, enggak pernah jauh lo ke Jakarta, enggak pernah gue ke Jakarta. Dan caranya untuk masuk komunitas stand up tuh kayak gimana? Gini ya, sebenarnya tergantung kultur komunitasnya juga sih. Maksud gua kayak ada beberapa yang niat misalnya, bang, gua mau gabung komunitas, ada yang langsung diarahin gitu, ayo segala macam. Ada di komunitas yang ya udah kalau mau gabung ya udah lu open mic aja dulu, lu cobain panggungnya beberapa kali. Nanti kalau misalnya oh ini bocah niat nih masuk komunitas, bisa gitu. Ada yang begitu. Tanpa persyaratan yang khusus gitu? Nggak ada. Ada yang bilang katanya masuk komunitas susah. Nggak susah gitu. Mungkin menurut gua ada yang ngomong kayak gitu, mungkin orang yang gagal masuk komunitas kayaknya. Karena kan komunitas sebenarnya kan attitude. Maksudnya nilai pertamanya kayaknya attitude ya. Attitude-nya ya. Kayaknya semuanya tempat juga attitude sih ya. Semuanya. Iya gitu. Karena di komunitas manapun attitude yang nomor 1 kan. Iya benar. Jadi nggak ada sih kata susah menurut gua, tergantung komunitasnya gimana sih kulturnya. Kalau gua dulu di Bekasi tuh 3 kali open mic berturut-turut, masuk grup dulu gitu. Langsung dimasukin. Tapi ada jenjangnya ya. Kalau Bekasi tuh ada divisi 2, divisi 3 gitu. Nah, waktu gua belum ada divisi 2. Divisi 3 belum ada. Gua divisi 2 langsung gitu. Jadi junior. Kalau sekarang mah sana Bekasi rame banget. Jadi ada divisi 3-nya. Jadi dididik dulu di divisi 3. Udah kenal apa segala macam, bursa transfer, naik ke divisi 1 gitu. Oh, jadi seperti itu Gi, kayak komunitas, pengen masuk komunitas gitu. Dan di komunitas itu biasanya diajarin kah atau kita nyari sendiri sih Gi? Kita pasti diajarin sih, maksudnya gini. Waktu awal open mic kan kita dibebasin dulu. Ya udah lu open mic aja dulu, cobain. Kalau di Bekasi ya, nih kalau Bekasi begini. Lu open mic ya udah open mic aja dulu, enggak usah minta masuk komunitas dulu karena kayaknya dari awalnya masuk Bekasi juga nggak minta deh. Jarang gitu yang minta, bang gue masuk komunitas. Rata-rata yang minta justru malah nggak masuk. Oh. Karena okay. kadang-kadang sekarang orang Bekasi ngeliatnya kayak nggak perlu ngomong deh, kayaknya emang ngomongin niat anak stand up juga masuk. Bahkan nggak harus lucu.
Memang kalau misalnya lu lucu di open mic nih, itu bisa jadi wah siapa nih gitu, bisa ke notice. Tapi memang banyak kok teman-teman gue belum lucu tapi segala macam, tapi attitude tuh bagus gitu. Jadi ya dirangkul aja gitu, nongkrong mau apa segala macam disuruh yang mau. penting konsistensi. Disuruh mau. Ya kalau masih di rumah iya dong. Iya. Berokok koi. Berarti yang dilihat konsistensinya juga dong, Gi. Untuk ngadirin open mic, untuk ngadirin kalau misalkan komunitas tersebut kayak ada acara atau apa kayak gitu juga dinilai juga ya. Karena kan gue yakin ya kalau misalnya orang niatnya pengen masuk TV atau nyari duit di stand up, niatnya udah kemana-mana gitu, tanpa pengen prosesnya kayaknya nggak bakal bener gitu dari awalnya, nyarinya duit langsung money dong. Iya gitu, nggak mau kayak ada komunitas acara apa nggak mau bantuin karena nggak ada duitnya, takutnya gitu. Gitu, makanya ya udah yang orang nongkrong datang terus ya bisa masuk komunitas kok gitu juga. Maksudnya yang penting mah tetap attitude sih maksudnya. Gitu ya, namanya lucu gak lucu mah gimana ya, semua juga yang bahkan sepanji apapun ya tetap ada aja dia nggak lucunya gitu. Karena makanya kan kita tetap ada latihan open mic apa segala macem gitu. Open mic itu buat temen-temen itu latihan ya? Latihan anak stand up comedian. Semua orang mau jadi stand up comedian tetap open mic gitu. Walaupun memang ada juga sih yang nggak pernah open mic tapi jadi stand up comedian, ada. Cuman memang kulturnya stand up Indo ya open mic ya begitu. Tempat latihan. Panji pun kalau mau tur kemana-mana itu open mic keliling. Seorang Panji gitu keliling gitu. Enggak serta-merta dia mentang-mentang sukses gitu udah pasti lucu, enggak. Semuanya emang Panji nggak bawa ular apa gimana? Hah? Panji nggak bawa ular? Bukan Panji itu, Pak. Panji yang mana ini? Ini Panji yang nangkepin kodok. Kalau dia yang nyiapin umpan. Gitu. Buat mancing ya, Tama. Maaf Bang Panji. Yang Egi maksud itu Panji Pragiwaksono dong. Oke, gua hostnya sekarang ya. Gila nih, jaket sarang madu lu. Bro, Erigo. Siap. Masuk kali. Erigo kan murah tapi. Maksudnya mereka murah masuk. Siap. Erigo, pop kulin, ayo. Erigo pop kulin, tank insomnia tolong. Iya, lokal brand kita support kok. Ekstrim. Gokil ini. Langsung gitu ya. Iya gitu, sebutin aja ya kan siapa tahu. Itu celana yang udah di Shopee kan? Sweepstake. Asyik. Sweepstake. Oh, jelas banget, Bro. Pan lagi disebut lu. Itu brand-brand lokal brand dari Bekasi ya. Dari Bekasi ada Sweepstake. Bantar Gebang apa Bekasi? Bantar Gebang. Lebih ke Bantar Gebang. Enggak, dia tuh ada juga yang di Tambun, tapi ya tetap lahirnya dari Bantar Gebang karena orang Bantar Gebang. Sweepstake. Nggak apa-apa karena dia pernah masuk ke gua. Baik banget. Hoodie, tas, cakep. Bener. Bang Okti, lihat nih Okti, lihat pengen lagi kemarin, pengen kupluk katanya. Kalau misalnya Sweepstake belum ada brand ambassador, kita bisa buat jadi brand ambassador. Iya sabar gua dulu kan. Udah camp Japat, masih aja tuh. Parah ya. Lu limun jadul aja udah. Limun jadul support system sekali dia. Ya udah lu aja limun jadul gitu. Tapi lu kira-kira mau enggak sih kalau dikirimin limun jadul? Sedus itu isinya 24 botol. Langsung nih gua WhatsApp nomor gua. Langsung. Buat stok di rumah kalau lagi bikin materi. Asik gitu. Wah, asik banget itu. Mau? Wah, mau dong. Oke, abis ini kita langsung ajuin Egi ke limun jadul. Oke, gini, pertanyaan selanjutnya. Lu masuk KKB tuh karena apa? Awalnya karena apa ya? Pertama, gua tuh orangnya emang demen berteman. Oke. Demen berteman gitu. Terus gua kayak ngelebarin sayap sih, maksud gua lebih gue lebih seneng kayak teman gue di mana-mana gitu. Nah, gue tuh ketika ngelihat foto kalian pada foto tuh ada Marcel, ada Alip, siapa lagi tuh Pecok ya, rame tuh lagi rame-ramenya kan waktu itu. Kata gue, wih apaan nih, kumpulan apaan nih gitu kan. Nah kan gue liat muka lu udah pernah, terus si Sukun gue udah follow-followan gitu. Terus gue kayak sebelum masuk KKB gue udah follow-followan. Terus gue, ini siapa nih gitu, gue tuh pengen gitu nongkrong sama dia orang gitu. Nggak ada pikiran mau ini sih masuk komunitas, enggak, cuman pengen berteman nih, pengen gabung gitu, pengen tahu. Dan ketika gue ngelihat dari jauh pas gue diajak sama Alip gitu, gue lihat gila nih orang ternyata mau niat karya gitu, bikin karya. Dan itu gue lebih seneng lagi, lebih kayak ke trigger, wah ini berarti bukan cuma berteman nih gue harusnya itu berkembang bareng mereka gitu sih. Karena
gimana ya, banyak sih yang nongkrong begitu kan tapi nggak karya gitu, cuma buat ajang pameran doang kan. Nah kalau di sini kayaknya kelihatan nih anak-anak tuh memang mau berkembang gitu, dan gue ngakuin kalau gue tuh emang ya butuh itu gitu, butuh relasi itu buat berkembang karir gue juga gitu. Makanya gue, wah ini bagus nih buat gue belajar gitu, karena gue yakin setiap banyak teman banyak ilmu. Nah Itu banyak teman banyak ilmu. Banyak juga pengalaman yang bisa di-sharingin kan. Iya, bukan banyak teman, bukan banyak bank keliling, bukan. Bukan ya? Bukan banyak temen bisa minjem duit kemana-mana. kemana-mana, bukan. Iya. Tapi banyak ilmu gitu. Dan awal itu ngechat Alip atau gimana? Chat Alip gua. Boy, gue pengen lah nongkrong sama Jack Timers gitu. Lupa tanya Alip, gua tanya pengen nongkrong gua. Jack Timers. Awal lu tahu tuh berarti lu ngabarin Alip dan lu yang lu tahu tuh KKB udah komunitas. Udah komunitas. Oh yang lu tahu. Belum kayaknya deh. Yang lu tahu nih, yang lu tahu. Belum. Cuma sekedar tongkrongan aja. Iya. Oh, oke. Sekedar tongkrongan doang kan, ngumpul. Terus lu penasaran. Pengen datang ke sono. Wah, seru banget. Oh, pertama kali kita ketemu lu datang tuh pas kata kita ke Tangsel ya? Tangsel gua waktu. Oh, ke tempat Sule sama Ompong. Oh, ke Taman Jajan, oke. Iya, waktu pertama kali itu gua. Yang nemenin lu ngobrol tuh Adul. Adul Ya? Adul. Iya, cuman Adul goblok kan. Sekarang Adul di mana sih, Dul? Iya, sekarang Adul ini yang lagi nyemen. Komeng. Ya Allah, Dul. Adul lagi nyemen jalanan. Aduh, Dul. Oh begitu, si Adul ya yang nemenin lu ngobrol gitu. Adul doang yang ngajak gua ngobrol, karena gua juga agak malu sih, karena kan gua biasanya tiap datang ke suatu tempat yang belum gua tahu kayak gitu kayak gimana ya. Akhirnya ya gua coba berbaurnya sama orang yang ini dulu nih, maksudnya dia negor nih, udah ngobrol sama itu aja dulu gitu. Iya, karena kan lu kan pas kata pertama kali datang kan lu diem banget kan. Iya, karena kan gua juga ngebaca kan, takutnya gua salah ngomong. Itu sulit juga. Iya, kan ngeri juga gua. Gua kan di situ berteman, bukan berkubur mania. Berkubur meninggal. Dan setelah lu masuk KKB gitu kan. Di KKB enggak ada perekrutan dong. Di KKB cuma ada siapa yang konsistensi untuk bersilaturahmi, ya itu. Itu KKB gitu. Dan setelah lu masuk lebih dalam, tanggapan lu untuk KKB itu gimana gitu? Gue lihat makin kesini, gue sih terlalu ini sih dari awal ya. Gue udah tahu ini KKB rame apa segala macam. Cuman gue tahu hukum alam sih. Biasanya kalau emang niatnya lain juga pasti nggak bakal bertahan lama. Oke. Gue selalu tahu itu kayak. Jadi gue kalau misalnya ada yang datang dan pergi juga udah bakal tahu gitu. Cuman memang kadang ada kesedihannya kayak ya gitu. Pada seruan dulu ya kita rame-rame gitu. Cuman kan gue nggak tahu ya mereka yang udah keluar itu kenapa gitu. Cuman ya amat disayangkan bagi gua gitu. Kalau misalnya keluarnya cuman gara-gara apa segala macam, hal-hal yang seharusnya itu mah bisa disampingin gitu. Iya. Ini kita bikin karya dulu mumpung masih muda gitu. Dan sekarang tuh KKB yang sekarang tuh reformasi dari KKB yang sebelumnya nih gitu. Iya. Yang sebelumnya tuh sekitar 30 hampir 30 iya, orang. Dulu rame ya? Rame banget dulu. Setiap malam Minggu tuh kita kumpul tuh. Sekarang sisa 14. Malam itu. Berarti terkikis setengahnya yang masih bertahan gitu. Karena kemarin tuh KKB sempat vakum. Sempat vakum karena emang ya masalah anggota. Kayak dikit banget gitu. Ini kita tinggal segini, yang ini udah nggak di sini, yang ini udah nggak di sini gitu. Maka gue pribadi kayak mikir nggak bisa nih kalau KKB ini hilang gitu. Bahwasannya udah sedikit banyaknya orang tahu gitu. Oh ini KKB gitu. Iya, bener. Banyak orang yang udah keluar dari KKB tapi kita masih berhubungan baik gitu di sosial media kah atau nanti kita main itu bisa gitu. Cuman tanggapan orang lain tentang KKB yang sekarang nggak seasik yang dulu gitu. Iya. Karena gue yakin mungkin banyak yang ngelirik KKB juga dari beberapa orang yang dulunya di sini gitu. Mungkin gitu. Cuman ya itu tadi, kita pun jangan sampai dibilang juga ya kalau misalnya anak-anak yang udah nggak ada di sini juga kita nggak berteman lagi. Enggak kok. Kita kan maksudnya kalau di sini kan cuman ini ya, maksudnya ya siapa yang mau berkarir tetap di sini ya udah di sini gitu doang sih sebenarnya. Mungkin yang keluar dari KKB punya jalan lain gitu. Tapi tetap kita berhubungan baik gitu, termasuk yang udah gitu kayak Abang Egi segala macam kan. Siapa Bang gua? Ada. Yang dari followers doang. Iya, itu. Tok siapa Tok? Enggak tahu saya juga. Bro, ini podcast kehidupan bukan gibah, Bro.
Tapi ngomongin dia ya. Tahan dong, Ngomongin dia udah habisnya udah skip. Lanjut. Udah bro. Oke, tadi gue udah nanya harapan untuk Bantar Gebang, harapan lu buat kehidupan lu dan lain-lain. Sekarang gue pengen tanya, harapan lu dari lu pribadi untuk KKB itu apa gitu? Harapan buat KKB ya? Jangan pernah capek sih menurut gue. Untuk berkarya ya? Jangan pernah capek buat berkarya, karena karya tuh nggak ada habisnya. Gue pun kayak, gue bilang gini juga karena buat gue sendiri gitu. Gue kayak ngomong sama diri gue sendiri sekarang, udah jangan pernah capek buat apapun gitu. Karena emang hidup mah begini kan, emang hidup mah emang harus ngadepin masalah dan berdamai dengan masalah gitu. Karena kalau misalnya lu nggak punya masalah mah meninggal aja. Meninggoy. Modar, tolol. Meninggal. Makanya menurut gue ya udah jangan pernah berhenti sih, gue selalu bilang apapun itu jangan pernah berhenti. Lu di YouTube ya udah jangan pernah berhenti di YouTube. Kalau lu di stand up ya jangan pernah berhenti di stand up gitu. Karena lu nggak tahu nih, mungkin sekarang lu capek karena anjing kok gue nggak sukses ya, kok gue nggak dapat apa-apa dari sini ya. Belum. Oh iya. Belum. Semua juga pasti ada jalannya. Mungkin lu jalannya harus muter dulu ke Selipi. Nyasar dulu apa segala macam. Nanya ke orang dulu, mesti ada gitunya. Nggak bisa lu langsung gini mulu gitu. Dan asal lu tahu ketika KKB lagi down-downnya, ada satu orang yang ngebuat semangat anak-anak tuh ada lagi. Siapa tuh? Marcel Widianto. Respect, Marcel, respect. Karena dia salah satu orang yang kayak lu bisa. Dengan lu yang sekarang lu bisa, kata dia kayak gitu. Dia meyakinkan sama anak-anak bahwasannya tanpa mereka yang udah nggak ada, lu tetap bisa jalan. KKB tetap ada, kata dia begitu. Iya, gua pun tetap ada di sini. Mungkin kayak ya kalau gua cabut juga anjing sekelas Marcel aja di sini. Iya, itu dia. Ngapain gitu? Respect itu dia. Iya, dan ya gimana ya kalau misalnya kalau bilangnya nggak ada duitnya apa segala macam, ya kita butuh duit. Semua orang juga butuh duit. Cuman kan hidup mah kita juga ada kok yang nggak nyampingin duit dulu, tapi kita ngelakuin apa nih buat orang-orang gitu. Supaya duit itu ngikut itu kan. Iya, gitu. Tuh, Egy How. Lu lebih nyaman dipanggil Egy How atau Egy Argians sebenarnya? Kalau Egy How sekarang gue nyaman banget gitu, karena dulu, udah dibales DM-nya atau udah di DM sama Dio How langsung bro. Marga How bersatu bro. Sisa Dinda How doang. Belum di Dinda How, belum Dinda. Iya, karena gua kan dulu kan nama Dio How itu kan gua dulu reggae banget. Iya, suka. Anak reggae, suka. Gua pokoknya kemana-mana pakai baju merah kuning hijau, pokoknya kemana-mana. Pokoknya kalau di mana-mana ditanya lu anak mana? Anak Jamaika. Ngeri banget Pak dulu mah, parah. Cuman gua waktu awal-awal masuk stand up udah gede tuh, udah ngejauhin tuh, karena gue dulu emang parah banget gitu, tiap hari cium banter, iya pil koploan, gitu-gitu tiap hari tuh, dan gue mau ngindarin itu, makanya tadinya nama Egy How itu mau gue ganti, jadi ya Egy Argian atau Egy apa gitu, di Kobel cuek kayak apa gitu. Apa kayak namanya Pikri aja kuning kan gue bisa, merah kuning hijau atau apa gitu kan bisa, cuman karena udah pada taunya Egy How waktu itu gue masuk stand up, ya udahlah Egy How aja gitu. Dan sampai sekarang gitu, dan ternyata sampai juga ke Dio How bro. Dan dia yang nge-DM deh Egy. Dia yang nge-DM bro, gua nggak follow. Sumpah gua nggak follow. Serius? Tapi sekarang udah follow-followan? Dia follow cuma satu orang. Oh. Gua nggak tahu tuh akun apa yang di follow cuma satu nih, kayaknya akun Firman apa Rabut. Firman ada tukang aksesoris di Kelapa Nunggal. Tuh murah-murah banget tuh. Lumayan nih. Itu aksesoris di celana. Temennya Ato ya. Iya. Masa handset 8.000? 8.000 aneh. Jadi sebutin apa promosi kan? Lah iya enggak apa-apa. Sekali nyolok langsung meledak ya. Iya, Bang Firman. Kirun. Iya, oh Kirun ini disebutnya. Gua dulu beli casan Xiaomi meledak. Beneran ini demi Allah. Ya itu nggak apa-apa. Tapi salah satu pencapaian lu ya dinotis sama Dio How-nya langsung. Karena walaupun gua sedih gitu, nggak bisa juara di Suji One X, tapi memang banyak yang gua dapetin gitu di situ. Kayak itu kalau gua bersyukur ya, anjing dulu Dio How itu gua idolain banget gitu. Apa-apa gua kemana-mana gua kejar. Sekarang dia yang DM gua nggak follow. Gila bro, itu jadi pride banget buat gua gitu. Tapi pas kata lu datang ke studio ini, kayak lu
buka Instagram terus buka akunnya Gisel, maksudnya apa gitu? Di follow Gisel bro. Serius? Mama Gempi. Saya ulang, di follow Gisel. Bro, di follow Gisel bro, dan follow duluan dia. Bro, 50 detik. mau di follow kan anak-anak SMP kan, lu mau pada celananya biru doang. Kalau gua Gisel centang biru bro. Dan dia langsung DM lu nggak fallback gitu? Enggak sih, kayak cuman hoarding akun nih, bagus nih. Berarti Gisel suka orang-orang lucu. Iya lucu. Amin. Iya dong. Iya lucu. Marcel Widianto karena apa? Karena lucu. Egy Argians atau Egy Hau karena apa? Aduh. Karena tidak juara. Enggak gitu bro, itu jelas bro. Enggak kayak gitu. Karena kepencet. Kepencet. Sebenarnya kepencet. Soalnya dia juga nggak pernah lihat story gua. Kayaknya nggak dia juga follow. Iya nongol di apa beranda Instagram. Iya. Ya. Ini siapa sih keklik kan? Iya kepencet. Cek profil mungkin. Atau pas kata ngecek profil kepencet juga Gi. Iya, gue curiga sih gitu. Iya. Kayaknya gue nggak ada kenal-kenalnya gitu soalnya. Makanya jangan bangga dulu kali ya. Kalau udah kayak Marcel main film bareng mungkin. Tapi di follow Gisel bro. Di follow Gisel tetap bangga lah, bodo amat. Mau kepencet mau kagak gue. Orang kagak ada yang tahu ceritanya. Bisa aja ngarang dia DM gue. Fallback dong Gi. Gitu enggak. Bisa aja. Berarti lu bisa main film lagi sama Gisel. Amin. Iya, lu ada kepikiran Gi untuk main film? Bukan kepikiran, kemauan. Enggak kepikiran. Ya? Mau banget gua, buset gua. Biar kata lu suruh jadi pohon. Jangan yang jadi pohon, jadi tai anjing gitu. Besok main di pemakai. Bisa gua mau. Bisa gua mau. Gua mesti kata apa aja gua. Sekarang lu sikat apa sinetron sikat. Amin sekarang mah. Gua mah apa aja. Apa aja ya? Mungkin cita-cita gua kan gua enggak tahu ya, dulu mah kan kayak ya gue cuman bocah-bocah tolol gitu, maksudnya nggak ada masa depan gitu. Yeah. Cuman ketika gue nemuin jalan stand up comedy mungkin gue bisa dapet sesuatu yang kayak kayaknya gue bisa nih gitu. Karena gue dulu tuh sering ngayal masuk TV. Gue tuh dulu kalau mau tidur gini nih, ya permisa nanti ikutin aja keseharian aku gitu. Sumpah setiap mau tidur begitu. Waktu gue kecil dari SD gue, sebelum SD malah gue sering gitu tiap hari. Dan sekarang ngejadian gitu. Dan gue nggak tahu gitu kok bisa jadi stand-up comedian dan bisa masuk TV gitu, gue nggak tahu. Udah jalan ya mungkin. Dari ngayal itu gue bener mau tidur gitu, ikutin aku ya gitu, masuk TV beneran. Orang Bantar Gebang mana yang masuk TV? Gue orang Bantar Gebang kedua, yang pertama itu RW Jamsir waktu Bantar Gebang longsor. Udah ada bencana dulu baru masuk TV. RW-nya lagi ya. Iya. RW-nya. Bangsat. Orang kedua masuk TV. Iya. Tapi bukan karena bercanda. Iya, karena longsor dia makan. Gue mah insyaallah lah, amin. Oke, teman-teman mungkin cukup sekian podcast dari Egy Hau. Skoy. Kalau yang pengen tahu kepribadian Egy Hau lebih dalam bisa follow Instagramnya biar lu tahu nih story atau kegiatan Egy sehari itu apa gitu. Nah, iya benar. Boleh dong. Follow langsung follow Instagram Egy Hau, nanti Instagramnya ditaruh. Oke, jangan lupa saksikan podcast kehidupan selanjutnya. Terima kasih.